Kami kelas 5A berilmu, siswa kelas seri 1 bersama Bu Nabila. Marilah kita belajar kawan, ayo semangat belajar, cita-cita setinggi langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian siswa hebat kelas 5A? Bu Nabila selalu berdoa dan berharap agar kalian, keluarga kalian, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tak lupa untuk selalu bersyukur. Baiklah siswa hebat kelas 5A, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, tarata dung, tarata dung, tarata tak tak dung. Kelas 5A berilmu. Bu Nabila harap semakin hari kalian semua semakin bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran daring ini anak-anak. Bu Nabila ingatkan lagi agar kita semua selalu menjaga kesehatan. Oke? Dan Bu Nabila mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap para orang tua hebat yang telah menemani belajar dari rumah para siswa hebat kelas 5A. Semoga kita semua terhindar dari segala mara bahaya. Semoga aktivitas kita diperlancar dan menjadi barokah. Amin. Pada pembelajaran 2 subtematika ini, kita semua akan belajar tentang kelainan otot, juga kelainan tulang pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan kalian semua memahami dan bisa menyebutkan macam-macam kelainan otot juga kelainan tulang pada manusia dengan baik dan benar. Selain itu, diharapkan pula kalian bisa menerapkan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak. Bu Nabila telah menyiapkan gambar edukasi yang bagus sekali. Kita mulai dengan belajar sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak. Sikap tubuh yang baik yang pertama yaitu dengan tidak membawa beban di luar kemampuan kita. Sikap tubuh yang baik selanjutnya yaitu posisi tubuh tegak saat menaiki atau menuruni tangga. Jangan sampai kalian menuruni tangga langsung dengan menggulung-gulungkan badan kalian. Nah, sikap yang ketiga yaitu menyangga tulang belakang kita dalam keadaan lurus saat tidur. Atau kita disunahkan dengan memiringkan badan kita ke kanan atau menghadap kiblat. Selanjutnya, ini nih yang menjadi PR besar bagi kita semua, termasuk Bu Nabila, yaitu menerapkan posisi duduk yang benar yaitu tegak. Terkadang kita ketika duduk itu minsli kono, minsli kene. Kemudian kita juga sering membaca buku atau membaca gawai, membaca WhatsApp maksudnya dengan posisi tubuh tengkurap. Nah, itu termasuk posisi tubuh yang kurang baik bagi kesehatan organ gerak. Anak-anak, sekarang kita belajar kelainan otot pada manusia. Kelainan otot yang pertama yaitu kejang otot. Gangguan otot yang terjadi karena otot melakukan kerja terus-menerus tanpa henti, sering disebut kram atau bahasa sehari-hari kita keringgingan. Kemudian kelainan otot yang kedua yaitu hipertrofi. Bu Nabila beri contoh Om Deddy Kobuser. Tentu kalian sudah tak asing lagi dengan Om Deddy Kobuser. Kalian perhatikan betapa kekarnya badannya Om Deddy Kobuser. Ternyata itu termasuk kelainan loh anak-anak. Kelainan yang Ibu Nabila maksud yaitu kelainan otot hipertrofi, yang artinya kelainan otot yang ditandai dengan membesarnya jaringan otot sehingga otot lebih kuat karena otot sering dilatih. Otot yang sering digunakan beraktivitas dapat mengalami pembesaran. Contohnya terjadi pada binaragawan, kemudian para atlet angkat besi dan juga pesepak bola. Kalau ada hipertrofi, sekarang ada atrofi. Kebalikannya anak-anak, atrofi adalah kelainan otot yang ditandai dengan otot yang mengecil. Akibatnya otot menjadi lemah sehingga fungsi otot menurun.
kita lanjutkan kelainan otot pada manusia yang keempat, yaitu tetanus. Tetanus ialah kejang otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Clostridium tetani. Kemudian kelainan otot yang kelima yaitu kaku leher. Mungkin kalian lebih familiar dengan salah bantal. Nah, ketika kita bangun pagi, otot di leher kita terasa gak enak, dibuat miring kanan, miring kiri, itu gak enak, itu namanya kaku leher, yaitu kelainan pada otot leher yang disebabkan karena adanya peradangan yang terjadi di otot leher. Peradangan ini biasanya terjadi karena gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Akibatnya otot leher terasa kaku dan sakit. Sekarang kita belajar kelainan tulang pada manusia. Kelainan tulang yang pertama disebut dengan fraktura, di mana kondisi patah tulang karena kecelakaan atau terjatuh. Dibagi menjadi dua macam, yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Fraktura terbuka yaitu di mana patah tulang yang sampai menembus kulit. Naudzubillah min dzalik anak-anak ya. Dan fraktura tertutup patah tulang yang tidak sampai menembus kulit. Di sini ada ilustrasi gambar fraktura tertutup yang tidak sampai menembus kulit. Kemudian sampingnya ada ilustrasi gambar fraktura terbuka hingga menembus kulit. Kelainan tulang yang kedua dinamakan dengan fisura, yaitu retak tulang karena benturan terjatuh dan kecelakaan. Ilustrasi gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, fraktura tadi patah tulang, jika fisura yaitu retak tulang. Jadi retaknya seperti ini. Semoga kalian semua baik-baik saja dan kita semua terhindar dari segala mara bahaya anak-anak ya. Kemudian kelainan tulang yang ketiga yaitu osteoporosis. Ialah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Osteoporosis biasanya terjadi pada manusia usia lanjut atau dinamakan dengan manula. Dan agar kalian terhindar dari osteoporosis kelak di masa tua kalian, maka sejak dini kalian harus rutin makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan diimbangi dengan minum susu, karena di dalam susu terdapat kalsium yang bagus untuk kesehatan tulang kalian. Kemudian ada kelainan tulang rakitis, yaitu kelainan pada tulang yang menyebabkan bentuk kaki seperti O atau X. Kelainan ini terjadi karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Naudzubillah min dzalik. Nah, ngomong-ngomong soal vitamin D, selama pembelajaran daring ini kalian juga bisa sambil berjemur. Nah, mungkin dengan melakukan aktivitas olahraga kecil seperti jogging sambil terpapar oleh sinar matahari di jam 6 hingga jam 9 pagi, di mana vitamin D bagus-bagusnya pada saat jam tersebut. Ada lagu terbaru untuk kalian semua siswa hebat kelas 5A, yaitu lagu tentang kelainan tulang pada manusia. Lagunya kita adaptasi dari Gundul-Gundul Pacul, yang liriknya kita ubah menjadi kelainan tulang pada manusia. Diperhatikan anak-anak ya. Ayo kawan-kawan, jaga kesehatan tulang-tulang kita tak agar tidak sakit. Bengkok depan itu namanya lordosis, bengkok belakang itu namanya kifosis, kanan kiri itu namanya skoliosis. Semoga dengan penjelasan Bu Nabila tadi kalian bisa semakin memahami dan bisa menyebutkan macam-macam kelainan otot, juga kelainan tulang pada manusia. Serta kalian, bukan hanya kalian, kita semua bisa menerapkan kebiasaan sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak kita. Stay healthy and stay strong. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kelas 5A berilmu.